Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Premier League musim ini memunculkan sebuah anomali. Manchester United sempat harus berjuang menghindari degradasi, sedangkan Nottingham Forest secara mengejutkan mampu bercokol di papan atas. Dari dua klub itu kita bisa tarik satu nama, yakni Anthony Elanga. Ketika Elanga berkembang di Nottingham Forest, MU justru mengalami kekeringan ide di lini serang. Pemain-pemain seperti Jadon Sancho dan Anthony gagal memenuhi ekspektasi. Keduanya bahkan dipinjamkan menandai kegagalan proyek ambisius di sayap. Ironisnya, MU malah melepas Elanga tanpa banyak pertimbangan. Nottingham Forest yang tak sepopuler MU justru tahu cara mengolah bakat Elanga jadi mesin kemenangan. Kesalahan besar itu kini terasa makin perih seiring kontrasnya posisi klasemen kedua tim. Kini pertanyaannya, haruskah MU menyesal telah membuang Anthony Elanga? Jawabannya mungkin tergantung siapa yang menjawab. Namun bagi para penggemar fakta dan statistik berbicara lebih lantang dari opini. Pemain asal Indonesia Asnawi Wangko Alam dipastikan akan tampil dalam laga prestisius melawan Manchester United bersama skuad ASEAN All-Star. Pertandingan yang menjadi bagian dari tur pramusim klub Liga Inggris itu dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei mendatang. Port FC klub Asnawi di Liga Thailand mengkonfirmasi keterlibatan sang pemain dalam pertandingan tersebut. Menariknya, Asnawi tidak sendiri. Gelandang timnas Thailand yang juga memperkuat Port FC, Piradol Kamrasame, turut dipanggil oleh pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik yang saat ini menangani timnas Vietnam. Ada update menarik seputar transfer Matheus Cunha ke Manchester United. Kubu Setan Merah dilaporkan ingin menuntaskan transfer ini secepat mungkin. Menurut laporan Fabrizio Romano, pihak MU sudah menjadikan Cunha sebagai buruan nomor satu mereka di musim panas nanti. Manajemen Manchester United tidak mau terlalu berlama-lama mengenai transfer ini. Mereka ingin proses transfer ini bisa tuntas dalam tempo waktu yang singkat. Romano menyebut bahwa MU menargetkan bahwa transfer ini bisa selesai di bulan Juni nanti, karena Ruben Amorim ingin sang striker sudah ikut dalam rombongan pramusim MU nantinya. Salah satu penyebab mengapa MU ingin memproses transfer Cunha lekas kelar karena sang striker punya banyak minat di musim panas nanti. Beberapa klub top Inggris seperti Newcastle dan Arsenal juga berminat pada Matheus Cunha. Mereka ingin memboyong penyerang asal Brazil itu di musim panas nanti. Demi memenangkan transfer ini, MU memilih gercep dan ingin menuntaskan transfernya secepat mungkin. Matheus Cunha dilaporkan punya klausul rilis yang cukup mahal, yaitu di angka 62,5 juta pound sterling. Manchester United bukan hanya kalah dari Wolverhampton, akan tetapi terpuruk di Premier League. Namun situasi buruk ini justru membuat Ruben Amorim mengambil berkah dengan memainkan banyak pemain muda. Pada starting 11 laga melawan Wolverhampton, ada banyak pemain berusia 20 tahun atau di bawahnya. Satu pemain yang dapat banyak sorotan adalah Tyler Fredrickson yang menjalani debut di Premier League. Selain itu, ada nama Harry Amas yang berusia 18 tahun, Patrice Dorgu 20 tahun, Kobbie Mainoo 20 tahun, dan Alejandro Garnacho 20 tahun. Bukan hanya pada starting 11, Ruben Amorim juga memainkan pemain muda sebagai pengganti. Pria asal Portugal itu memainkan Cido Obi Martin yang berusia 17 tahun dan Leny Yoro 19 tahun. Jadi MU benar-benar tampil dengan komposisi pemain yang sangat muda. Manchester United terus bergerak aktif menyusun strategi menyambut musim baru bersama Ruben Amorim. Salah satu target utama mereka adalah penyerang Wolverhampton Matheus Cunha yang dikabarkan semakin dekat menuju pintu masuk Old Trafford.
Menurut laporan eksklusif Daily Mail, manajemen Setan Merah berharap dapat merampungkan kesepakatan pokok dengan pihak Chunha pada bulan depan. Hal ini akan menjadi fondasi kuat untuk transfer besar yang direncanakan segera terjadi setelah jendela transfer musim panas dibuka. Chunha tampil gemilang di musim ketiganya bersama Wolverhampton. Striker asal Brazil itu telah mencatatkan 14 gol dan 4 assist di Premier League musim ini, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Wolverhampton. Fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi lini depan menjadi nilai tambah tersendiri. Namun di Manchester United ia diproyeksikan mengisi peran sebagai penyerang sisi kiri dalam skema 3-4-3 ala Ruben Amorim. Matheus Cunha dinilai sebagai salah satu kandidat utama yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Kontraknya di Wolverhampton mencantumkan klausul rilis senilai 62,5 juta pound sterling, nominal yang dianggap masih dalam jangkauan United. Sang pemain pun disebut antusias menyambut peluang bekerja di bawah Amorim meskipun ada minat serius dari Newcastle United. Nah, berikut prediksi starting 11 MU bersama Cunha dan sejumlah calon pemain baru untuk musim depan. Manchester United akhirnya bisa bernapas lega meski kembali menelan kekalahan kali ini dari Wolverhampton dengan skor tipis 0-1 di Old Trafford. Setan Merah secara matematis dipastikan tidak akan terdegradasi dari Premier League musim ini. Musim ini menjadi peringatan keras bagi Manchester United bahwa nama besar tidak menjamin prestasi. Meski lolos dari degradasi, performa mereka jauh dari ekspektasi dan sorotan tajam publik dipastikan tidak akan mereda. Sementara itu, Ruben Amorim sejak kesuksesan MU lolos ke semifinal Liga Eropa sudah menegaskan bahwa ia mulai mengandalkan pemain-pemain belia dari akademi di laga sisa Premier League. Amorim menegaskan bahwa timnya akan lebih fokus di ajang Liga Eropa demi meraih target juara sekaligus mendapatkan tiket bermain di Liga Champions musim depan. Legenda Premier League Alan Shearer angkat bicara membela Rasmus Højlund yang dinilainya ditempatkan dalam situasi sulit di Manchester United. Alan Shearer melihat krisis kepercayaan diri yang jelas pada Højlund, tetapi meyakini ada bakat bagus yang bisa dikembangkan. Alan Shearer menyoroti bahwa Højlund sebenarnya memiliki bakat, tetapi tekanan di MU terlalu besar untuk pemain seusianya. Statistik Højlund memang jauh dari impresif, hanya 24 gol dalam 88 penampilan untuk MU. Namun Alan Shearer menekankan bahwa masalah utama bukan sepenuhnya pada diri Højlund, melainkan pada manajemen klub yang terlalu berharap pada pemain muda. Victor Osimhen disebut telah menyepakati kontrak pribadi dengan Manchester United. Kesepakatan ini menjadi langkah penting menuju transfer besar musim panas 2025. Kabar ini juga diperkuat oleh Agyun Ozivek dan Ahmed Konak. Mereka menyebut Osimhen telah setuju bergabung ke Old Trafford. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun senilai 15 juta euro per musim atau sekitar 267 miliar rupiah. Kabarnya klausul pelepasan Osimhen diturunkan menjadi 80 juta euro. Napoli siap melepas sang pemain pada akhir musim 2024-2025. MU ingin membayar 60 juta euro atau sekitar 1,07 triliun rupiah. Tapi angka ini kemungkinan ditolak Napoli. Jika transfer tidak selesai hingga Juni 2025, kontraknya otomatis diperpanjang 1 tahun. Xavi Simons bermimpi kembali ke Barcelona, tapi United dilaporkan masih dalam perlombaan untuk merekrut bintang RB Leipzig senilai 75 juta euro itu. Menurut Mundo Deportivo, hati Simons tampaknya masih berdetak untuk klub tempat ia berkembang sebagai pemain muda. Setelah menghabiskan hampir 1 dekade di La Masia, akademi Barcelona yang terkenal antara 2010 dan 2019. Pemain internasional Belanda itu tidak pernah menyembunyikan rasa cintanya kepada Blaugrana. Meskipun kembali ke Barcelona ada pilihan yang lebih disukai Simons, transfer tersebut akan sulit dilakukan mengingat kendala keuangan tim Catalunya tersebut. Sebaliknya, Fabrizio Romano menyatakan bahwa kepindahan ke Liga Primer lebih masuk akal dengan United ingin membawanya ke Old Trafford. Meski Simons telah menjadi salah satu target lini tengah utama United untuk bursa transfer mendatang, pengejaran mereka terhadap bintang Belanda itu pada akhirnya mungkin bergantung pada apakah mereka dapat mengamankan tempat Liga Champions musim depan.
Jika mereka berhasil, itu dapat membuka pendapatan hingga 100 juta euro, dana yang bisa menjadi vital dalam mendatangkan pemain Belanda itu. Manchester United dikabarkan menjadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangan Antoine Semenyo dari AFC Bournemouth pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih MU Ruben Amorim disebut-sebut sudah memiliki rencana khusus terkait peran pemain berusia 25 tahun itu dalam skema timnya, meski persaingan juga datang dari Liverpool dan Tottenham. Namun Sky Sport melaporkan bahwa Bournemouth akan bersikap keras dalam negosiasi dan siap mematok harga sebesar 70 juta euro untuk winger andalan mereka tersebut. Dengan United yang ingin menekan pengeluaran, mereka kemungkinan akan mencoba menurunkan harga lewat opsi pertukaran pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Manchester United disebut-sebut akan menawarkan 5 pemain kepada Bournemouth demi memuluskan ambisi mereka mendatangkan Antoine Semenyo. Siapa saja? Nama pertama adalah Jadon Sancho. Selanjutnya Tyrell Malacia, Harry Amas, dan Toby Collier. Dan yang terakhir tentunya Marcus Rashford. Gelandang serang Bayer Leverkusen Florian Wirtz laris manis diburu klub-klub besar Eropa untuk bursa transfer musim panas 2025. Manchester United, Manchester City, Real Madrid, dan antri tanda tangan pada pemain muda 21 tahun tersebut. Florian Wirtz diklaim Bleed lebih memprioritaskan pindah ke Real Madrid. Wirtz akan bersedia bersabar dan menunggu untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Faktor manajer Xabi Alonso juga akan memainkan peran. Florian Wirtz akan makin yakin memilih Madrid bila Alonso berkuasa di Santiago Bernabeu musim depan. Masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United semakin abu-abu. Winger muda Argentina itu kini tengah jadi rebutan 3 klub Eropa papan atas, dengan Atletico Madrid disebut sebagai kandidat terkuat untuk membawanya ke Spanyol musim panas nanti. Laporan dari Picajes menyebut Atletico, Napoli, dan Inter Milan sebagai 3 klub yang siap menjodohkan penawaran resmi dengan bandrol sekitar 42 juta euro. Penjualan Garnacho dinilai bisa menjadi solusi ideal. Sebagai pemain home ground, dana hasil penjualannya akan masuk penuh ke neraca keuangan klub. Tidak seperti pemain asing yang nilai amortisasinya lebih tinggi. Itu artinya dana dari hasil transfer Garnacho bisa digunakan untuk memperkuat beberapa sektor sekaligus, bukan hanya untuk membeli satu nama besar saja. Musim panas 2025 akan menjadi penentu arah baru bagi Manchester United. Apakah mereka akan melepas salah satu bakat muda demi kestabilan finansial dan penyegaran tim, atau justru memilih mempertahankan Garnacho demi masa depan jangka panjang klub?